عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, penuh dengan hidayah, inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita tidaklah kita keluar daripada tempat yang begitu mulia ini, melainkan semua daripada niat-niatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua orang yang datang di dalam majlis ilmu, yang datang dalam tempat yang baik, mempunyai niat-niat yang berbeda, mempunyai keinginan yang berbeda, mempunyai hajat-hajat yang berbeda. Insya Allah dengan hadirnya kita di tempat di majlis yang mulia ini, semua daripada hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada penyakit yang kita miliki dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua daripada dosa yang lalu dan yang akan datang mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan daripada sisa umur yang ada ini selalu dituntun dengan hidayahnya Allah, selalu dituntun di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan daripada pelajaran kita yang dipandu dengan kitab Minhajul Abidin, yang mana kemarin alhamdulillah kita sudah banyak sekali mengkaji daripada bab taubah, yang mana ini adalah fase kedua ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, ketika kita sudah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah diri ini sebelum memulai daripada beribadah kepada Allah, sebelum memulai mengabdi kepada Sang Khalik, maka alangkah baiknya diri ini melakukan daripada perbuatan taubat terlebih dahulu, agar diri yang lemah ini, diri yang banyak mempunyai kekurangan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas daripada macam-macam syarat-syarat taubat, daripada permulaan-permulaannya taubat. Kemudian sekarang kita di pembahasan ketika seseorang tersebut sudah memulai daripada syarat-syarat taubatnya, permulaan-permulaan daripada taubatnya, maka tentu insya Allah itu akan menghantarkan dia kepada taubat yang nasuha, kepada taubat yang murni, kepada taubat yang sebenar-benarnya taubat. Maka di jalannya kita di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga di dalam jalan tersebut banyak sekali penghalang-penghalang, terutama daripada bisikan-bisikan hati ini. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau memberikan kepada kita ulasan-ulasan yang ada di dalam hati ini terkadang. Maka beliau katakan, fa in qulta innama yamna'uni min at-taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dhanbi wa la athbutu ala taubah fala faidata fi dhalik. Ketika kita ingin bertaubat, maka tentunya di dalam hati ini akan ada perasaan, yang mana perasaan itu ataupun bisikan itu mengatakan kepada kita, sesungguhnya yang mencegahku, yang membuat aku selama ini tidak bertaubat, karena aku mengetahui bahwasannya diriku ini akan terjun lagi kepada dosa yang dulu pernah aku lakukan. Maka ketika aku merasa diri ini akan terjun lagi kepada dosa yang dulunya pernah aku lakukan, maka nggak ada faedahnya kayaknya untuk saya bertaubat. Tentunya kita semua terkadang merasakan hal yang seperti ini. Ketika kita ingin sadar daripada dosa yang pernah kita lakukan dan kita ingin kembali ke jalan Allah, tentunya kita terkadang merasakan bisikan hati ini, saya ini takutnya kembali lagi. Maka buat apa saya bertaubat?
Maka apa yang dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali? Beliau mengatakan anna hadza min ghururi syaitan. Ketahuilah kata Imam Al-Ghazali bahwasannya ini semua adalah tipu dayanya syaitan. Syaitan itu nggak mau kita sadar. Syaitan nggak mau ada seorang hamba yang dekat dengan Allah. Syaitan nggak mau ada seseorang makhluk yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sampai akhir hayatnya kita akan menggiring kita ke jalan yang sesat, ke jalan yang mana di situ kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu bisikan-bisikan yang seperti ini itu adalah tipu dayanya syaitan. Makanya beliau katakan fa'alam anna hadza min ghururi syaitan. Maka ketahuilah bahwasannya ini semua adalah tipu daya syaitan. Wa min aina laka hadzal ilmu? Kamu ini dapat pengetahuan ini dari mana? Bagaimana kamu bisa tahu bahwasannya keesokan harinya taubat ataupun dosa yang sudah kamu taubat kepada Allah akan kamu ulangi lagi? Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa orang yang bisa tahu apa yang dia lakukan di keesokan harinya? Fa'asa antamu tataiban qabla an ta'uda ila dzanbi. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka mungkin saja dan harapannya kita itu mati dalam keadaan bertobat sebelum kita mengulangi dosa yang sudah pernah kita lakukan. Maka di sini beliau mengatakan apa? Ketika kita sudah mempunyai keinginan untuk bertobat, ya tobat saja. Jangan bisikan hati tersebut menghalangi kita untuk bertobat atas dosa yang sudah pernah kita lakukan. Apa yang ada di kemudian hari itu kita tidak tahu. Maka harapan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nyawa ini dicabut oleh Allah dalam keadaan kita sudah bertobat dari dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Makanya nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya seseorang itu ketika dia bertobat, walaupun nyatanya di kemudian hari taubat yang dosa yang pernah dia lakukan kembali, nggak ada ruginya. Kenapa? Karena ketika dia sudah bertobat dari satu dosa, maka dosa itu insya Allah diampunkan oleh Allah. Dan ketika dia mengulangi dosa lagi yang pernah dia lakukan ketika dia sudah bertobat, maka itu dosa yang sekarang. Dosa yang dulu gimana? Dosa yang dulu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mana kira-kira? Orang yang dari awal dia berbuat maksiat, belum sama sekali dia bertobat kepada Allah, sampai akhirnya dia punya umur dicabut oleh Allah. Atau baik orang yang kiranya dia dulu punya dosa yang banyak, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dosa ini sudah dihapus oleh Allah, kemudian dia lakukan lagi dosa tersebut. Masih mending orang yang kedua. Karena dia punya dosa-dosa yang lalu, itu diampunkan oleh Allah. Yang sekarang itu adalah dosa yang sekarang. Makanya di sini juga beliau mengatakan wa ammal khaufu minal aud. Terkadang kita ini di dalam bertaubat juga, dan itu pasti. Dan itu semua pasti ada di hati kita. Pasti kita ini mendapati rasa takut ketika kita bertaubat. Apa yang kita takuti? Kita takut kita akan mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Makanya di sini disinggung juga oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan wa ammal khaufu minal aud. Adapun ketakutan di dalam mengulangi dosa yang sudah pernah kita lakukan, fa'alaikal azmu wasidqu fi dzalika wa alaihil ismam. Apa sih yang diwajibkan bagi kita? Yang diwajibkan bagi kita itu yang penting kita niat betul-betul dan kita jujur kepada Allah di saat kita bertobat kepada Allah. Wa alaihil ismam, dan yang akan menyempurnakan daripada perkara ini kita serahkan kepada Allah. Kita nggak usah mikirkan. Ketika kita bertaubat, saya takut saya ulangi itu dosa yang lalu, saya ulangi lagi, nggak usah pikirkan itu. Yang penting di saat kita bertaubat, kita betul-betul di dalam niat ini ingin kembali ke jalan Allah, dan kita jujur dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita serahkan penyempurnaan ini, yang menyempurnakan daripada perkara ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in atam fadzalika min fadli. Kalau kiranya memang taubat kita ini disempurnakan oleh Allah. Apa maksud disempurnakan? Ketika kita bertaubat dari dosa yang lalu, kita tidak mengulanginya lagi. Kalau memang Allah sempurnakan kita ke dalam tahap yang seperti itu, ketika kita bertobat, kita betul-betul tidak mengulangi dosa yang lalu, fadzaka min fadli. Maka itu semua daripada keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yatim. Kalau sekiranya Allah tidak menyempurnakan tujuan kita, tentunya seseorang itu ketika dia pengen bertaubat,
dia memang betul-betul pengen bertobat dan berniat di dalam hatinya tidak mau mengulangi dosa yang lalu. Tentunya seperti itu, dan itu termasuk daripada syaratnya taubat. Itu adalah syaratnya taubat. Akan tetapi, yang namanya kita ini adalah manusia, dan hati ini, adalah sesuatu zat yang selalu berbolak-balik di dalam niatnya. Dan kita tidak tahu apa yang ada di kemudian harinya, maka mungkin saja di dalam niat taubat itu akan disempurnakan oleh Allah dan mungkin saja tidak. Artinya apa? Mungkin saja ketika kita bertaubat sekarang ini, keesokan harinya mungkin saja kita melakukan dosa yang dulunya kita sudah pernah taubatkan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau memang nyatanya seperti itu, faqad ghufirat dunubuka as-salifatu kulluha. Kalau memang nyatanya sudah kita taubat, kita kembali lagi kepada dosa yang lalu yang pernah kita lakukan. Yang penting pada saat ini dosa kita yang lalu itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallasta minha wa tatahharta, dan kau sudah keluar daripada dosa yang lalu dan kamu sudah suci, bersih daripada dosa yang lalu. Walaysa 'alaika illa hadzal dzanbul ladzi ahdatstahu an. Yang sekarang ini tidak ada yang sekarang ini tidak ada dosa yang lalu, yang adanya dosa sekarang. Itu kalau kita bertaubat. Jadi kira-kira orang bertaubat itu rugi atau tidak? Tidak rugi. Orang bertaubat itu tidak rugi. Orang bertaubat ada faedahnya atau tidak? Banyak sekali faedahnya ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan. Minimal paling tidak dosa yang lalu diampunkan oleh Allah, dan yang sekarang adalah dosa yang sekarang. Akan tetapi harapan kita ketika kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar Allah menyempurnakan daripada taubat ini. Tugasnya kita bertaubat. Tugasnya kita meminta ampun. Tugasnya kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita serahkan Allah sempurnakan daripada taubat ini. Karena tujuan orang bertaubat itu tidak kembali daripada dosa yang dulu pernah dia lakukan. Wa hadha huwa ribhul azim. Kata Imam Al-Ghazali, dan ini adalah keuntungan yang begitu besar. Walaupun kita melakukan dosa lagi, tapi ini adalah keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Ya karena dosa kita yang lalu sudah diampunkan oleh Allah. Wal faidatul azimatul kabirah, dan ini adalah faedah yang agung, yang besar. Wala yamna'uka khauful 'audi anit taubah, maka jangan sampai ketakutan untuk mengulangi daripada dosa yang lalu itu mencegahmu untuk bertobat kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka ketika kita ingin kembali ke jalan Allah dan kita mendapati bisikan-bisikan dalam hati ataupun bisikan-bisikan yang ada di samping kita daripada orang-orang yang tidak suka kebaikan untuk diri kita, maka jangan kita hiraukan. Tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau setiap hari beristighfar kepada Allah, setiap hari meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali, orang yang suci, orang yang bersih, orang yang agung, min ahlil kamal, orang yang paling sempurna. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini yang menyaingi kesempurnaannya bagi Nabi besar Muhammad. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik daripada Nabi, yang lebih indah daripada Nabi, yang lebih elok daripada Nabi, yang lebih berakhlak daripada Nabi, yang lebih bertauhid daripada Nabi, yang lebih mengenal Allah daripada Nabi, yang lebih berkhidmat, tawaduk, merendahkan dirinya di hadapan Allah melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang seperti itu bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah setiap harinya sebanyak 70 kali. Maka inilah yang diajarkan, yang dititiskan, yang diwasiatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ikuti. Maka mari kita ikuti umat yang paling disenangi oleh Nabi, umat yang selalu mengikuti daripada tapak tilasnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini termasuk umat yang beruntung. Bahwasannya ini zaman
sudah lewat 1400 tahun yang lalu. Zaman Nabi itu sudah lewat selama 1400 tahun yang lalu. Akan tetapi kita sebagai umatnya masih bisa mengkaji perjalanannya. Masih bisa melihat seakan-akan Nabi itu hidup di zaman kita. Kita lihat bahwasannya bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi berdialog kepada sesama, bagaimana Nabi bermuamalah kepada yang besar, bermuamalah kepada yang kecil, bermuamalah kepada orang-orang yang ada di pasar dan yang lainnya. Seakan-akan kita ini sekarang ini bisa hidup di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa tadi? Karena agama kita ini itu silsilah daripada keilmuannya, silsilah daripada keilmuannya itu bersambung terus. Maka kita ini seakan-akan bisa hidup di zamannya Nabi karena apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang diwasiatkan oleh Nabi itu sampai kepada kita. Ini adalah sebuah keuntungan yang begitu besar. Bagi kita sebagai umat dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita contoh. Mari kita contoh apa yang sudah diamalkan setiap harinya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini wala yamna'uka khauful 'audi 'ani taubah. Maka ketakutan kembali daripada taubat tersebut, ketakutan kembali daripada dosa tersebut jangan sampai mencegahmu untuk tidak kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka minat taubati abadan min baina ihdal hasnayain. Maka sesungguhnya kamu itu ketika kamu bertaubat, maka selamanya itu kamu akan berada di antara dua kebaikan. Ketika kita bertaubat, kita akan berada di dua kebaikan. Apa? Kebaikan yang pertama, ketika kita bertaubat, itu kemungkinan kita tidak akan melakukan dosa yang lalu. Itu kebaikan yang paling besar. Atau sebaliknya, ketika kita bertaubat, mungkin saja kita masih melakukan dosa yang lalu, akan tetapi dosa yang lalu sudah diampunkan oleh Allah, yang sekarang adalah dosa yang sekarang. Maka orang yang bertobat itu cuma di antara dua ini sudah. Orang bertobat itu di antara dua ini. Imma dia bertobat dan tidak mengulangi dosa yang lalu, imma juga dia bertobat tapi tetap mengulangi dosa yang lalu, akan tetapi dosa yang lalu sudah dihapuskan oleh Allah, yang sekarang dosa yang sekarang. Kira-kira rugi mana? Orang bertobat atau tidak bertobat? Rugi orang yang tidak bertaubat. Rugi orang yang tidak bertaubat karena dosanya terus numpuk. Dari pertama kali dia melakukan itu maksiat sampai akhir hayatnya, semua dosanya itu tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kehidupan kita di akhirat ketika kita mempunyai dosa, lamanya kita di neraka itu tergantung dosa yang kita buat. Lamanya kita di neraka, lamanya kita di siksaan Allah, dan itu sesuatu hal yang pasti. Ada neraka, ada surga, itu sesuatu hal yang pasti. Ada orang termasuk daripada ahli neraka, ada orang termasuk daripada ahli surga, itu adalah sesuatu hal yang pasti. Maka sangat rugi ketika ada orang yang sama sekali semasa hidupnya dia melakukan maksiat, tapi dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung bagi orang yang semasa hidupnya dia pernah melakukan maksiat dan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini juga disebutkan bahwasannya di dalam dosa-dosa juga itu ada bagiannya. Maka di sini disebutkan di dalam kitab Sirajut Talibin, karya syarahnya daripada Minhajut Talibin, beliau mengatakan i'lam anna az-zunuba kama qalahu Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu tanqasimu ila saghair wa kabair. Maka ketahuilah bahwasannya dosa itu seperti apa yang sudah dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan apa juga yang sudah dikatakan oleh banyak daripada a'immah dan ulama-ulama, bahwasannya mereka membagi dosa itu ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar.
Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Wa qad kathura ikhtilafun nasi fiha. Dan telah banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama di dalam bagian dosa-dosa ini. Telah banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama. Faqala qailun la saghirata wala kabira. Ada yang mengatakan dosa itu enggak ada yang kecil, enggak ada yang besar. Bal kullu mukhalafatin lillah fahiya kabira. Akan tetapi setiap sesuatu hal yang bertentangan dengan perintah Allah, maka itu adalah dosa yang besar. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Akan tapi ini pendapat yang lemah. Mereka berpendapat bahwasannya dosa itu enggak ada kecil, enggak ada besar. Pokoknya setiap hal yang bertentangan dengan Allah, maka itu adalah sesuatu hal yang besar. Dosa yang besar. Wa hadza dhaif. Dan ini adalah perkara yang lemah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, beliau mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau sekiranya kalian itu menjauhi daripada dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyi'atikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan daripada dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi daripada dosa-dosa yang besar dan yang keji. Maka ini semua adalah dalil bukti bahwasannya ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Karena ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka di sini juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan waqad qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abdullah bin Amr bin al-As al-kabair, bahwasanya Nabi besar Muhammad mengatakan bahwasanya dosa yang besar itu apa saja. Dosa yang besar kata Nabi al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Tidak mengesahkan Allah. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada sekutunya, itu adalah termasuk dosa yang besar. Kemudian kata Nabi uququl walidain. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua itu juga termasuk dosa besar. Qatlun nafsi, orang yang membunuh jiwa itu termasuk daripada dosa besar. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu itu kata Nabi juga termasuk dosa besar. Nah, Nabi katakan 4 ini. Al-isyraku billah, uququl walidain, qatlun nafsi, wal yaminul ghamus. Menyekutukan Allah, tidak berbakti kepada kedua orang tua, membunuh daripada jiwa manusia tanpa ada hak, al-yaminul ghamus, dan sumpah palsu, itu kata Nabi termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Kemudian sahabat juga itu mempunyai perselisihan daripada jumlah dosa besar itu apa saja. Ada yang mengatakan dosa besar itu ada 4. Ada yang mengatakan dosa besar itu ada 7. Ada yang mengatakan dosa besar itu ada 9. Ada yang mengatakan dosa besar itu 11. Ada yang mengatakan bahkan sampai 70 dan selebihnya. Maka di sini seperti Al-Imam Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan dosa besar itu ada 4. Yang pertama al-isyraku billah. Ibnu Mas'ud katakan dosa besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua al-ya'su min lauhillah, putus asa daripada rahmatnya Allah. Yang ketiga al-qunutu min rahmatillah. Sama, putus asa juga daripada rahmat Allah. Tapi ya'as sama kunut semuanya artinya sama, putus asa. Akan tetapi al-ya'su ini putus asa daripada rahmat Allah di dalam hal sakit, di dalam hal bala, musibah. Akan tetapi al-qunut itu putus asa daripada rahmat Allah daripada hal-hal yang dosa yang pernah kita lakukan. Kita putus asa, oh saya ini banyak dosanya. Saya bunuh orang 100. Saya sudah mengkafirkan fulan, mengkafirkan fulan, mengkafirkan fulan. Saya sudah mengambil harta orang lain sekian. Oh, banyak dosa saya. Saya ini hamba yang tidak bakal mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini adalah orang yang yaqnat min rahmatillah.
Putus asa daripada rahmat Allah. Allah katakan wala ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, kata Allah. Tidaklah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang di dalam dirinya itu banyak sekali dia melakukan daripada perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berputus asa daripada rahmatnya Allah, maka seakan-akan dia itu menyalahkan daripada qudratullah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sebagai seorang muslim, tidak boleh kita berputus asa daripada rahmatnya Allah, daripada ampunannya Allah, daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah. Dan yang keempat kata Ibn Mas'ud, termasuk daripada dosa yang besar itu merasa aman daripada siksaannya Allah. Kita merasa aman daripada siksaannya Allah. Kita lakukan banyak dosa dan kita merasa dosa tersebut tidak mendapatkan siksaannya Allah, merasa aman daripada siksaannya Allah, itu termasuk daripada dosa yang besar yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Adapun pendapatnya Ibnu Umar mengatakan bahwasannya dosa besar itu ada 7. Ibnu Umar mengatakan dosa besar itu ada 7. Apa? Yang pertama dosa besar yang dikatakan oleh Ibnu Umar al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kemudian menurut daripada Ibnu Umar juga termasuk daripada dosa besar yang kedua ghadful muhsanah. Kita memfitnah daripada perempuan-perempuan yang memang dia menjaga dirinya dan tidak ada kemungkinan perempuan tersebut berzina ataupun melakukan hal-hal yang senonoh, kemudian kita katakan dia berzina. Nah, itu termasuk daripada dosa yang besar. Dan itu ada hadnya. Orang yang memfitnah orang tanpa ada bukti, maka itu mendapatkan had dicambuk sebanyak 80 kali. Maka hati-hati, punya mulutnya hati-hati. Jangan mudah kita membincangkan orang tanpa ada buktinya. Jangan mudah kita ngomongin orang dia berzina, dia mencuri, dia seperti ini, dia seperti ini. Hanya kabar burung saja, hanya kita dengar daripada rumpian tetangga saja. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang toh kita melihat dengan mata telanjang kita hal itu ada, maka sebagai seorang mukmin yang baik, dialah yang menutupi daripada aib daripada teman-temannya. Buat apa? Kita bilang kejelekan orang itu kepada orang lain. Allah saja banyak sekali menutupi daripada kejelekannya kita. Tentunya diri kita ini banyak sekali salahnya, banyak sekali maksiatnya, dan diri ini merasa malu kalau semua apa yang kita lakukan ini diketahui oleh banyak orang, kita malu. Akan tetapi baiknya Allah tutup kita punya dosa, Allah tutup kita punya salah, Allah tutup kita punya kelalaian. Semuanya itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sebagai hambanya Allah, alangkah baiknya ketika kita menutupi daripada aib-aib orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Yang ketiga kata Ibnu Umar, qatlun nafsil mu'minah. Membunuh jiwa seorang mukmin. Membunuh jiwa seorang mukmin. Wal firaru minadh-dhahf. Lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Termasuk dosa besar. Orang udah di medan perang, udah bunuh-bunuhan, udah berperang, maka dia lari daripada medan perang tersebut, itu termasuk dosa yang besar. Was-sihr, perbuatan sihir. Perbuatan sihir itu macamnya banyak sebenarnya. Sihir itu banyak macamnya. Ada sihir yang pakai doa-doa dari jauh itu ya. Dengan bantuan syaitan, itu juga termasuk sihir. Ada sihir dengan bantuan binatang dan yang lainnya. Itu semua termasuk daripada dosa besar, dan itu termasuk mungkin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aklur riba. Aklur riba. Memakan daripada riba. Riba itu apa? Riba itu lughatan az-ziyadah.
Tambahan. Tambah. Sesuatu hal yang bertambah dari aslinya, maka itu adalah riba. Sesuatu hal yang bertambah dari hasil akhirnya atau hasilnya itu riba. Orang ngutang 500.000, bayarnya bulan depan. Kita bilang ente bayar berarti 550, itu riba. Itu termasuk riba. Semua hal yang bertambah dari akad jual belinya itu dinamakan riba. Barang harganya 50 karena dia kredit atau dia ngutang, jadi harganya 60.000, itu termasuk riba. Itu termasuk riba. Maka orang yang memakan daripada uang riba ini adalah sesuatu hal yang haram. Dan ini termasuk daripada dosa besar. Wa aklu malil yatim, dan yang ketujuh termasuk daripada dosa yang besar adalah memakan daripada hartanya anak yatim. Dan banyak sekali, ya. Banyak sekali, sebenarnya banyak dosa besar itu banyak. Maka di sini, di sini kita nukil daripada perkataannya Al-Imam Al-Ghazali, di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kullu maksiatin. Ya, ini dobitnya atau patokannya Imam Al-Ghazali yang mengatakan dosa besar itu seperti apa, dosa kecil itu seperti apa. Di sini Imam Al-Ghazali katakan kullu jarimatin. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kullu maksiatin, setiap maksiat yuqaddamul mar'u 'alaiha min ghairi istish'ari khaufin wa wijdani nadmin tahawunan wastijra'an 'alaiha fahiya kabira. Kata Imam Al-Ghazali, setiap maksiat yang mana maksiat tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa ada rasa takut, wa wijdani nadmin, tanpa ada rasa penyesalan, tahawunan wastijra'an 'alaiha, dan ketika dia melakukan maksiat tersebut, dia meremehkan perbuatan maksiat tersebut dan berani melakukan daripada maksiat tersebut, fahiya kabirah, maka itu adalah perbuatan maksiat yang besar. Nah, itu patokan Imam Al-Ghazali. Apa patokan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali katakan setiap maksiat yang kita lakukan, kalau sekiranya ketika kita melakukan perbuatan maksiat tersebut tidak ada rasa takutnya dan tidak ada rasa penyesalannya, bahkan kita di situ menganggap ringan perbuatan yang kita lakukan dan berani melakukan daripada perbuatan tersebut, maka itu dianggap daripada dosa yang besar. Itu patokan Imam Al-Ghazali. Kullu maksiatin yuqaddamul mar'u 'alaiha min ghairi istish'ari khaufin wa wijdani nadbin tahawunan wastijra'an 'alaiha fahiya kabira. Setiap maksiat yang kita lakukan tanpa ada rasa takut dalam hati, tanpa rasa ada penyesalan dalam hati, bahkan di situ kita meremehkan dan berani melakukan daripada perbuatan maksiat tersebut, maka itu dianggap adalah maksiat yang besar. Termasuk daripada istijra, kita berani kita melakukan maksiat tersebut secara terang-terangan. Itu adalah istijra. Jari ini orang terlalu berani. Ini orang terlalu merasa bahwasannya dia ini aman daripada siksaannya Allah. Ini orang terlalu meremehkan bahwasannya ini adalah dosa yang besar, dan setiap dosa baik yang kecil ataupun yang besar itu akan diminta kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu tadi, caranya orang berani dalam berbuat maksiat, dia melakukan maksiat tersebut secara terang-terangan. Dan termasuk juga orang yang mendukung daripada perbuatan maksiat tersebut. Salah satunya misal ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berkumpul, maka itu adalah sesuatu yang tidak diindahkan oleh syariat. Sesuatu yang tidak diindahkan oleh syariat. Tidak ada istilahnya, syariat itu memperbolehkan laki-laki yang bukan mahramnya berbicara, bahkan sampai berpegangan tangan ataupun berpelukan dan yang lainnya. Itu tidak dengan perempuan itu tidak diperboleh oleh syariat. Akan tetapi sekarang ini konsep
daripada pacaran, ya, yang sering kita kenal dengan pacaran itu sekarang ini sudah merajalela dan bahkan itu menjadi hal yang lumrah. Bahkan seorang anak itu dengan beraninya meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk merestui dia ketika dia dekat dengan laki-laki ataupun perempuan yang dia rasa dia cintai. Itu kan menjadi sesuatu hal yang lumrah sekarang ini. Padahal itu semua adalah sesuatu hal yang dilarang oleh syariat. Syariat sama sekali tidak memperbolehkan seseorang itu berinteraksi dengan lawan jenisnya tanpa ada perkara-perkara yang memang diperbolehkan oleh syariat. Perempuan itu di dalam hukum awalnya itu harus menutupi auratnya baik dari muka sampai ke bawah. Itu adalah pendapat yang muktamad daripada kita mazhab Syafi'i. Perempuan itu harus menutupi daripada auratnya dari muka sampai ke ujung kaki ditutup. Akan tetapi di dalam beberapa muamalah di situ syariat memperbolehkan perempuan untuk berinteraksi dengan laki-laki tapi ada batasannya. Yang dibuka itu hanya muka dan telapak tangan. Diperbolehkan. Misal seperti orang berjual beli, itu tidak apa-apa. Kalau kita jual beli misalnya sama perempuan dan kita tidak tahu siapa orang ini dan kita tidak kenal dan dengan cara mengenalnya dengan kita melihat mukanya, maka itu diperbolehkan oleh syariat. Maka itu nggak apa-apa. Atau kita pengen menikahi seorang perempuan, kita pengen yakin apakah ini perempuan yang memang menjadi idam-idaman kita selama ini, maka kita boleh melihat mukanya, boleh melihat telapak tangannya. Itu adalah batasan-batasan dari syariat. Akan tetapi syariat tidak memperbolehkan yang dinamakan dengan pacaran ataupun itu nggak boleh. Tapi bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita menganggap ini hal yang lumrah, hal yang biasa. Bahkan orang tua itu tahu anaknya keluar pacaran. Anaknya keluar datang ke rumah ini perempuan. Anaknya dibawa sama laki-laki yang lain yang dia belum tahu apakah ini laki-laki yang baik atau tidak dan apa yang mereka lakukan pulangnya jam 11, jam 12 malam. Bahkan ada anak yang nggak pulang rumah sama sekali. Ini orang berani. Ini orang menganggap remeh atas hukum-hukumnya Allah. Ini orang tidak mengindahkan daripada batasan-batasan syariat. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dan mendukung daripada perbuatan tersebut, padahal dia tahu ini adalah hal yang dilarang oleh syariat, maka tentu ini adalah perbuatan dosa yang besar. Nggak ada orang nggak tahu pacaran itu dilarang oleh syariat, nggak ada. Semua orang itu tahu bahwasannya syariat melarang orang itu berpacaran. Semuanya tahu. Dan ketika kita sudah tahu daripada permasalahan tersebut, kita malah tadi tidak mengindahkan, tidak mematuhi, bahkan kita memberikan izin. Padahal kita punya kuasa. Kita sama anak kita punya kuasa. Kita larang anak kita untuk melakukan daripada hal-hal tersebut. Maka ini juga termasuk orang yang yatahawan, orang yang menganggap remeh terhadap batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan wa ma yuhmalu ala faltatin nafsi wa la yanfaku an nadmin yamtadiju biha wa yanqus at-talazzuz biha falaysa bikabira. Dan apa yang dilakukan atas kekhilafan diri dan tidak terpisah daripada rasa penyesalan ketika melakukan hal tersebut, maka itu bukan dosa yang besar. Jadi patokannya apa? Imam Ghazali katakan. Ini perhatikan. Apa patokan Imam Ghazali? Mengatakan setiap maksiat yang dilakukan tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa penyesalan, bahkan di situ kita menganggap remeh perbuatan maksiat tersebut, maka itu dianggap dosa yang besar. Dan dosa yang kita lakukan atas kekhilafan diri dan di situ masih ada rasa penyesalan dan ketika kita melakukan maksiat tersebut rasa lezatnya itu berkurang karena kita takut, maka itu dianggap dosa yang kecil. Seperti itu adalah patokannya dosa besar dan dosa yang kecil yang diajarkan, yang diberitahukan oleh Al-Imam Al-Ghazali.
Itu patokannya dari Imam Ghazali. Jadi yang penting di sini kita tahu apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil, baik apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dan ada juga yang dinukil oleh Nabi, yang dinukil oleh sahabat. Bahkan ada orang juga yang mengatakan dosa besar itu adalah dosa-dosa yang mendapatkan had dari Allah. Had itu seperti orang berzina, dia dapat had. Orang menuduh orang tanpa ada saksi, dia mendapatkan had. Orang meminum khamr walaupun sedikit, walaupun tidak memabukkan, itu juga mendapatkan had. Nah, itu termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Itu sebagian daripada perkataannya ulama. Seperti juga mencuri dapat had. Mencuri itu dapat had. Jadi di dalam siksaan syariat atau hukuman syariat di dalam dunia ini itu ada terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan had, ada yang dinamakan dengan qisas, ada yang dinamakan dengan at-ta'dzir. Ada yang dinamakan dengan had, ada yang dinamakan dengan qisas, ada yang dinamakan dengan ta'dzir. Itu hukum-hukum syariat yang ada di dunia, yang berlaku di dunia, di syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Had, orang berzina dihad sebanyak 100 kali cambukan. Kalau orang tersebut yang sudah menikah, maka dia berzina, maka hadnya itu dirojam. Dirojam, dia dilemparkan batu sampai dia mati. Setengah badannya itu ditanamkan ke bumi, itu ditimpuk dia pakai batu sampai dia mati. Itu namanya rajam. Itu hukuman untuk orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Kalau orang yang meminum khamr itu dihad sebanyak 40 kali. Orang yang menuduh orang tanpa ada saksi dihad sebanyak 80 kali. Dan orang yang mengambil haknya orang lain juga dikenakan had. Kalau memang sudah sesuai dengan batasannya. Jadi ngambil hak orang, maling itu bisa dipotong tangannya, itu ada batasannya. Bukannya syariat orang ngambil duit 500 rupiah terus dipotong tangannya, enggak seperti itu. Ada nominal batas uang ataupun barang yang sejumlah uang tersebut, dan syaratnya juga barang tersebut memang sudah disimpan di tempat yang selayaknya. Misalnya orang punya emas, kalau kiranya orang punya emas, disimpan di mana? Disimpan di laci, di kamarnya, dikunci, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang punya emas, disimpan di depan TV, disimpan di ruang tamu. Dia punya emas disimpan di ruang tamu. Ada orang datang ngambil. Orang yang ngambil itu tentunya dosa, akan tetapi itu bukan fi ghairihi din mislihi. Bukan di tempat yang seharusnya. Maka orang yang mengambil haknya orang lain itu bisa dikenakan had kalau sekiranya sudah mencapai batas minimumnya dan juga barang tersebut memang sudah disimpan di tempat yang selayaknya, baru bisa dikenakan had. Dipotong tangan kanannya. Masih lakukan lagi, dipotong lagi. Masih lakukan lagi, potong lagi. Masih lakukan lagi, dipotong lagi. Udah potong ini, potong sini. Udah potong ini, potong sini. Terus had itu berlanjut. Itu yang dinamakan dengan had. Ada juga yang dinamakan dengan kisos. Kisos itu ketika orang membunuh, maka dia harus dibunuh. Ketika orang itu memotong tangan orang lain, maka tangannya juga harus dipotong. Ketika orang melukai daripada orang lain, nah itu pembahasan lain lagi, lebar lagi, luas lagi dalam kitab fikih. Dilihat lukanya seperti apa. Kalau lukanya memang bisa kita lakukan setimpal dengan itu, maka kita lukain juga dia. Tapi kalau lukanya nggak bisa sama, maka cukup dia memberikan denda. Itu yang dinamakan dengan qisas. Ada juga yang dinamakan dengan takdir. Takdir ini adalah hukuman, akan tapi hukuman tersebut harus di bawah dengan batas maksimal ketika orang dihad. Batas maksimal minimal orang dihad itu adalah hadnya orang meminum khamr. Orang minum khamr hadnya berapa? 40 kali. Nah, ketika orang mendapatkan takdir, maka takdir itu harus di bawah orang yang ketika dihad meminum khamr.
Orang lihat minum khamr 40 kali, maka takdir itu minimal 30 kali. Takdir itu boleh ya 5 kali. Nggak boleh takdir itu sampai 100 kali cambukan, nggak boleh. Karena takdir itu kedudukannya itu di bawah had. Maka dia harus menghukumi orang. Kalau dia takdir, itu harus di bawah di had. Itu adalah hukum-hukum syariat yang ada di dunia ini. Akan tetapi hadnya Allah di akhirat itu tidak ada batas. Hukum-hukum Allah, siksaannya Allah, azabnya Allah di akhirat itu tidak ada batasnya. Maka inilah yang dinamakan dengan dosa yang besar dan dinamakan dengan dosa yang kecil. Maka jadi ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita dengarkan daripada bisikan-bisikan di dalam hati ini, bisikan-bisikan syaitan atau bisikan-bisikan orang yang tidak menginginkan kebaikan daripada diri kita. Makanya kita selalu berdoa, Allah jauhkan kita daripada syaitanul ins wal jin. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan saya daripada syaitan yang rupanya jin, syaitan juga yang rupanya manusia, karena manusia juga kadang dia seperti syaitan, bahkan lebih jahat, lebih jelek, lebih berpengaruh daripada syaitan. Kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang seperti itu, agar kita mendapati diri ini selalu mau untuk kembali kepada Allah, selalu mau untuk mengakui daripada kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita ini mendapati hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ana inda mukasirati qulubuhum li ajli, kata Allah. Aku ini dekat sama orang yang hatinya itu selalu menangis, hatinya itu selalu hancur, hatinya itu selalu retak, yang mana hancurnya, nangisnya dia itu karena aku, kata Allah. Aku dekat sama orang-orang seperti itu, kata Allah. Aku dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita kembali kepada Allah, kita nangis, hati kita gelisah, hati kita takut akan siksaannya Allah, kita takut akan azabnya Allah, kita takut dosa kita ini diampunkan atau tidak, kita menangis, kita gelisah, kita takut. Kata Allah, aku dekat sama orang seperti itu. Aku dekat sama orang-orang yang seperti itu. Insya Allah kita bisa melakukan daripada hal-hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal-hal yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, dan kita keluar daripada tempat ini. Insya Allah harapan kita menjadi hamba yang selalu ingin bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selesaikan pengajian kita malam ini. Masih kurang 5 menit lagi, tapi kalau kita mulai pembahasan lain bakal tambah panjang lagi. Mending ini kita sisakan nanti untuk minggu depan. Kiranya ada yang bertanya, kita persilahkan.